apa bayangannya apa gitu ya. Dusun yang mau karena kalau dusun Medina juga nggak bisa gitu masa dusun Medina tadi gitu. Nggak bisa, paling membimbing bisa. Tapi dalam konteks teknisnya menarik dan sebagainya. Nah, itu kalian kembangkan sendiri bersama pendekatan UKM ya. Nah oke, saya rasa begitu. Satu yang dari presentasikan abang-abang dari BEM. Bang, benefit sama BEM apa bang? Ya, contohnya kayak gitu. Ada yang mau nanya nggak kawan-kawan? Iya, inilah mahasiswa nih masuk tanya nih. Oke, saya langsung masuk aja. Oke, mungkin belum jelas tadi ya. Perkenalkan, nama Abang Muhammad Irsyad Hidayat, biasa dipanggil Irsyad. Dari fakultas yang mendidik segala bangsa. FK. Oke, sekian, terima kasih. Ya, sebentar ya contohnya. Oh, oke. Ya, saya lupa perkenalkan fakultas saya tadi ya. Ini pokoknya penasaran banget saya fakultas selama ini. Oke, kawan. Tebak fakultas ya kali Bu ya. Tebak aja. Kawan-kawan boleh tebak saya di fakultas mana? Elektro, mesin, apa lagi? Salah semua kayaknya. Iya, saya dari teknik kelautan. Oke, saya masuk ya. Yang tadi. Seni budaya. Nah, kawan-kawan yang punya skill kayak gitar, vokal, tari, teater, kawan-kawan boleh masuk sama semua. Tapi ini satu hal, karena garis besar lawan organisasi kami adalah kebudayaan, kawan-kawan wajib main alat tradisi. Biarpun kawan-kawan sejak apapun main gitar, sebagus apapun vokal kawan-kawan, kalau kawan-kawan tidak memiliki alat tradisi, silakan alat. Nah, ini adalah divisi-divisi yang ada di sana semua. Boleh kawan-kawan lihat? Nah, yang tari kemarin itu kawan-kawan dari Sana Semut ada tari penyambutan untuk nggak salah itu kepala besar TNI nggak salah. Saya kurang tahu jabatannya apa. Jadi itu sekalian ada apa juga. Itu ada ayam disembelih. Itu udah dia. Yang kedua teater. Yang teater sendiri ini kemarin kawan-kawan dari Sana Semut itu mengikuti acara dari agak kurang enak sih disebut kegiatan di Haji Mila. Ya, karena itu nama kegiatan dulu. Yang kedua, divisi musik. Nah, kalau musik kan jago gitar, jago vokal, mungkin beda ya, oh kita. Oke, selanjutnya Pak. Nah, ini berikut dokumentasi pertunjukan. Ini adalah pentas tunggal dari Sana Semut ya. Nah, pentas tunggal itu artinya kami pentas sendiri tanpa bantuan dan kerjasama lain. Berikutnya Pak. Nah, ini untuk pentas Barong Kubang. Bang, apa Barong Kubang itu Bang? Iya, ini Barong Kubang sendiri menciptakan pulau dulu. Betul ya Pak? Ya, ini jiwa. Ini pementasan dari kawan-kawan di teater. Dan di sini garis besarnya kawan-kawan teater membawakan orang gila yang dipaksa untuk waras dengan aturan-aturan yang ada. FTBC underscore Untan dan Timbulan bus terbuka. Let's join us. Di sini ada yang mau bertanya?
sebutkan nama sama NIM dari namanya pegang sudah ya, dari prodi mana ya? Perkenalkan, nama saya Naka dari Prodi Teknik Sipil. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memainkan fix? Apakah ada aturan tertentu? Kan ini di sini gabungan dari beberapa pemain aja. Terus bagaimana secara singkatnya bagaimana cara Kalau di bridge ini bedanya cuma tidak ada cangkulan atau tarikan kartu. Jadi kartunya sudah dibagi rata semua. Terus kayak yang menang itu yang kartunya habis gitu tuh. Kalau ada cara lain. Karena sudah dibagi rata semua, jadi kalau habis semua. Oh, iya. Jadi yang menang timnya apa syaratnya? Kalau menang gitu. Kalau menang itu yang kartunya besar. Oke, itu ya secara garis besarnya ya, kartu dibagi habis. Kalau cangkul kan hari dia sudah dibagi, bagaimana mengeluarkan kartu nanti sampai habis. Bagaimana skor yang terbesar itu nanti yang menang. Ya, kurang lebih seperti itu. Silakan ya kalau yang berminat. Mungkin pertanyaan dari saya, kalau ikut-ikut sampai apa ya, kayak ke Malang ya, ke Jawa, sampai ke Samba, sampai kemana, pergi ke tempat lain gitu. Jadi selama ini gimana Bang? Untuk selama ini kami tidak ada mengeluarkan biaya sendiri, biaya dibantu full oleh fakultas dan rektorat. Ya, jadi kalau mahasiswa ikut UKM, di BRIDS, kalau nanti ikut tim pergi keluar, biayanya paling buat jajan ya, jajan atau oleh-oleh buat di rumah, yang selebihnya akomodasi, transport, penginapan tuh sudah ditanggung fakultas dan rektorat. Oke, tepuk tangan buat fakultas juga. Satu dua kalau mau bertanya silakan, nanti bisa di layar kita banyak. Silakan kalau ada yang mau bertanya disampaikan. Ada nggak yang bertanya di sana? Kalau bertanya silakan mungkin langsung ya, dikasih mic sehingga kita bisa lihat dari sini. Atau yang pelan ini lagi mau bertanya? Berminat nggak nih? Itu guys tadi yang bisa main bridge siapa tadi yang kata nggak? Ayo coba ikutan. Terus ini lagi pertanyaan dari saya ada. Kira-kira kegiatan kita kalau ikut UKM mahasiswa mengganggu kuliah nggak Bang? Pengalamannya. Kalau yang tiba-tiba pergi tanpa izin memang nggak boleh ya. Semua kegiatan dari fakultas harus dengan izin. Oke, itu ya mau UKM apapun harus dengan izin. Baik, ada lagi pertanyaan nggak? Silakan ditanyakan kalau ada kurang jelas. Tidak aktif saya tidak aktif tidak boleh berada di sana. Masalah. Jadi kenapa saya bilang jujur? Jadi adik-adik semua, kalaupun nanti ada yang berminat menjadi anggota mempelai teknik, kemudian kita latihan. Di setiap latihan itu sebenarnya adik-adik ditekankan buat jujur. Jujur udah kuat. Dosa malu sebenarnya yang membatasi kita ini rasa gengsi terhadap sesama. Kadang udah misal jogging, kita jogging udah merasa sakit perut nih, tapi melihat teman masih santai ya berlari kan, malu lah kan jadinya, gengsi. Jadi itulah yang kadang membuat sebuah sistem pelatihan dianggap tidak kompeten. Padahal untuk mempelai teknik di sini sendiri saya tekankan untuk sistem latihannya itu sebenarnya latihan fisik pada umumnya, juga beberapa materi itu mendatangkan tenaga profesional yang saya disebutkan teman saya, contohnya 3K praktis itu mendatangkan MI atau mendatangkan pihak dari pasar. Adik-adik di sini mungkin pernah bergor kan? Ada yang lihat tower panjat tebing? Nah, itu Federasi Panjat Tebing Indonesia.
Yang mana kadang kalau kita ingin latihan budget tebing, mendatangkan beberapa pihak dari sana, juga dari Mapala Teknik udah jelas mendalami hal-hal tersebut, beberapa teknik budget tebing. Tanya? Silakan maju aja ke depan ya, yang mau bertanya ya. Di sini mic-nya biar terdengar oleh yang lain. Bu Nung sampai lari-lari, terlalu jauh. Saya ingin menanyakan tentang divisi. Apakah ada batasan tentang divisi dan juga apakah ketika di tengah jalan boleh berpindah divisi lain? Sekian, terima kasih. Di Mapala Teknik tadi kan udah diterangkan ada 6 divisi nih. Jadi adik-adik di awal masuk jadi anggota masih minat rock climbing, jadi mau manjat terus kan. Sebenarnya untuk divisi-divisi di Mapala Teknik ini sendiri itu bukan sebuah patokan dari awal kepengurusan nanti misalnya adik-adik harus di rock climbing. Jadi di divisi-divisi yang dimaksud di sini kita sebagai anggota Mapala Teknik memiliki 6 divisi yang itu namanya koordinator divisi. Jadi yang mana itu sebagai penanggung jawab divisi tersebut. Contohnya kami berempat misal, saya masuk di divisi Gunung Hutan. Nah di sini saya sebagai koordinator divisi Gunung Hutan, yang mana saya mengagendakan mau pendakian kemana ya. Itu menyesuaikan anggotanya juga berapa. Itu yang membedakan cuman PJ atau koordinator divisi tersebut. Jadi kalau misal ada bilang tadi nanti di pertengahan tiba-tiba saya minat caving, penasaran dengan caving, itu jelas boleh, karena selagi kita anggota Mapala Teknik dan di Mapala Teknik itu sendiri mengembangkan 6 divisi tersebut, jadi sudah jelas boleh. Mungkin sekian. Baik, jadi boleh ya. Cuma jangan ikut namanya. Mungkin yang lebih diminati yang mana bisa dipilih. Kemudian kalau ada waktu senggang, mungkin pas liburan atau mungkin waktunya tidak. Saya, gimana sih cara kakak sama abang manajemen waktu antara kuliah aktif sama Mapala ini? Karena kita kan tahu kalau misalnya Mapala tuh kebanyakan kegiatannya ya, kalau misalnya ada event-event yang mewajibkan untuk keluar kota lah gitu. Gimana ya kira-kira? Kasih bang, kasih kak. Yang 12 jam itu kan udah termasuk bermasalah kan. Jadi di Mapala Teknik ini sendiri mengajarkan cara membagi waktu itu sebenarnya pembentukan karakter. Jadi kalau adik-adik sekalian nanti ada salah satu yang memasuki organisasi manapun, maksud dari membagi waktu sendiri yang saya dapat itu bagaimana kita sadar tentang mana yang lebih diprioritaskan, karena mungkin untuk semua kawan-kawan di sini di sini aku dari Teknik Informatika angkatan 2021. Tugas aku di BEMA ini sebagai Komisi Pembinaan dan Hubungan Masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Nurmantari. Saya dari Prodi Teknik Kimia angkatan 2024. Saya di sini sebagai Komisi Pembinaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristina Paula Sinangga. Saya dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2024. Saya sebagai calon pengurus Komisi Pembinaan. Terima kasih. Hai semuanya, saya Jelita Reja. Saya dari Teknik Industri ke angkatan 2024. Saya di sini sebagai calon pengurus. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kasyolanda Margareta Barus. Aku dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2024. Di sini aku jadi calon pengurus di bidang komisi doa. Terima kasih.
Dan perintisan atau pengurus dalam perintisan ini ada 4 orang. Cuman kawan kami satu lagi berhalangan. Dan teman-teman yang calon pengurus ini kami persiapkan seperti itu. Kami persiapkan untuk pada akhirnya terjun untuk melayani teman-teman. Boleh teman-teman kalau mau langsung.